Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Qadri Allahumma dzalika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda tengah berbahagia, Anda dalam keadaan sehat, Anda tengah menikmati hari-hari yang menyenangkan bersama orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, semoga Anda semua diberikan usia yang panjang dan perbuatan yang baik, rezeki yang luas dan barokah, anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyah yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, kata santri sudah sedemikian akrab di telinga kita, bahkan dengan diputuskannya satu hari sebagai hari santri, kalimat atau kata santri itu menjadi sangat akrab, menjadi kata yang sangat populer. Persoalannya, sebenarnya santri itu apa? Kemudian kadang-kadang karena kita tidak mengetahui, santri sekedar didefinisikan sebagai orang yang berkopiah, kemudian bersarung, atau kalau putri berhijab. Mungkin itu salah satu indikator. Tapi ketika santri didefinisikan seperti itu, akan sangat berbahaya, karena santri hanya berupa tanda-tanda zahir yang tampak saja. Akan itu sangat membahayakan, karena banyak wanita yang kurang baik tapi justru memakai hijab, laki-laki yang bersarung dan berkopiah selalu tapi pekerjaannya tidak baik. Maka kemudian akan muncul pendapat, santri itu bukan orang yang selalu baik. Santri itu kecuali diwujudkan dalam bentuk pakaian yang sungguh sangat mempertimbangkan tentang menutup aurat, santri sebenarnya adalah orang yang memiliki kualitas tertentu. Yang pertama, seorang santri itu memiliki tujuan hidup yang pasti, yaitu mendedikasikan, mempersembahkan seluruh aktivitasnya, aktivitas pikiran, aktivitas anggota badannya, aktivitas hatinya, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Santri tidak pernah mendedikasikan apa yang dilakukannya kepada seseorang, walaupun orang itu orang terdekatnya, pimpinannya,
atasannya, dan seterusnya. Karena apa yang dilakukan didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekecil apapun yang dilakukannya ini harus terbaik. Kita pernah mendengar cerita tentang Qabil dan Habil. Keduanya sama-sama ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ingin mengorbankan sesuatu kepada Allah. Ternyata persembahan Qabil tidak diterima karena ia melakukan sekadarnya. Sedangkan Habil melakukan dengan sepenuh hatinya dan memilih persembahan terbaik. Hidup kita juga akan seperti itu. Kita setiap hari berpikir, kita setiap hari melakukan aktivitas rohani. Setiap hari kita melakukan kegiatan dengan anggota tubuh kita. Itu bisa bernilai. Sebaliknya juga bisa sama sekali tidak memiliki nilai. Tergantung baiknya. Untuk menjamin perbuatan kita baik, yang pertama, perbuatan sekecil apapun itu harus berilmu, harus dilakukan dengan ilmu. Misalnya perbuatan natural sekalipun, seperti tidur, seperti makan, minum, berjalan, melihat, mendengar, harus dilakukan dengan ilmu. Yang kedua, harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan segala ketulusan. Kalau syarat tiga ini dipenuhi, maka berlakulah isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin sohirin takbiruhun niyah. Banyak amal yang kecil kemudian menjadi besar karena sempurnanya niat, tulusnya niat. Sebaliknya, kam min amalin kabirin tasghiruhun niyah. Banyak amal yang kelihatannya besar tapi menjadi kecil, bahkan tidak bernilai karena buruknya niat dan tidak tulusnya niat. Ini karakter pertama seorang santri. Kalau santri tidak seperti itu, walaupun dia bersarung berkopiah, hakikatnya bukan santri. Yang kedua, ukuran kebahagiaan dan kesedihannya bukan karena ada atau tidaknya sesuatu. Kebahagiaan santri adalah ketika ia berhasil dengan baik menunaikan perintah Tuhannya. Dan kesedihannya ketika santri gagal, tidak berhasil menunaikan perintah Tuhan. Santri akan merasa bahagia ketika dia bisa menunaikan sholat, apalagi sholat berjamaah, malam bisa bangun untuk menunaikan sholat malam. Ia bergembira, Allah memberi kesempatan kepada dia untuk bisa menunaikan apa yang dicintai Allah dan dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbahagia karena pada malam hari itu dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan para nabi dan rasul yang melakukan amal yang sama, dengan para kekasihnya dan orang-orang mulia yang lain.
Dia berbahagia ketika bisa membaca Quran. Dia berbahagia ketika bisa menghiasi setiap nafas yang keluar dan masuk dengan berzikir kepada Allah. Mungkin secara materi dia tidak cukup berada, tapi karena dia bisa banyak melakukan apa yang Allah perintahkan, kebahagiaannya melebihi benda apapun. Kesedihannya adalah ketika dia gagal. Mungkin dia lalai, mungkin dia abai, atau mungkin dia lupa, mungkin dia tertidur, sehingga bersedih ketika pagi hari malam tidak bisa pun, ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan kesempatan kepada aku untuk bisa sholat bareng 2 rakaat dan bermunajat kepada Engkau. Pagi hari saya baru bisa bangun. Kalau terlambat sholat subuh, dia menyesal luar biasa. Kenapa ya Allah? Kantuk demikian kuat. Hati saya tidak cukup bisa membangkitkan fisik saya untuk bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Padahal saya tahu man sholat subha bijama'atin faka'annama sholat layla kullah. Barang siapa yang sholat subuh dengan jamaah seakan-akan sholat sepanjang malam. Kenapa saya tidak bisa sholat subuh? Menyesal, bersedih. Itu adalah karakter seorang santri, kebahagiaan dan kesedihannya karena bisa menunaikan perintah Tuhannya, dan kesedihannya karena tidak bisa menunaikan perintah Tuhannya. Karena itu yang ketiga, ciri seorang santri, dia adalah seorang pencari ilmu. Dia mencari ilmu, keluar dari rumahnya untuk tinggal di sebuah pesantren, untuk tinggal di sebuah lembaga, untuk mencari seorang guru yang bisa menata hatinya, yang bisa mencerdaskan pikirnya, yang bisa memberikan bekal ilmu dan syariat agamanya. Ini perilaku seorang santri. Kenapa ilmu itu diperlukan? Agar ia bisa menunaikan perintah Tuhan, agar tahu dengan perintah Tuhan. Yang kedua, bisa belajar mengamalkan perintah Tuhan di bawah bimbingan seorang guru. Yang ketiga, bisa terus memperdalam bagaimana menyempurnakan pelaksanaan perintah Tuhannya. Maka seorang santri siap mencari ilmu, siap menjadi seorang pembelajar, mulai ayunan hingga liang lahat. Para santri, wali santri, dan pemirsa, ciri lain dari seorang santri adalah bagaimana dia berusaha menggapai keberhasilan kehidupannya. Dunia ini adalah realita. Santri menyadari itu. Dunia ini memang tidak punya nilai dari aspek kalau dibandingkan dengan akhirat. Tapi kebahagiaan, kesuksesan akhirat ditentukan oleh bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena itu, keberhasilan kehidupan dunia bagi santri juga sangat penting. Tapi santri memiliki cara bagaimana meraih kesuksesan, karena keberhasilan seorang santri ukurannya adalah bukan hanya dia mencapai gelar tertinggi, mencapai jabatan tertinggi, menjadi seorang yang sangat kaya, yang sangat terhormat, bukan hanya itu. Kecuali itu semua, santri harus juga bahwa semua yang dicapai
harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun tinggi jabatannya, kalau tidak semakin dekat dengan Allah, semakin tekun beribadah, tidak penting. Karena tujuannya seperti itu, maka cara mencapainya bagi seorang santri adalah dengan cara mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah. Kalau di dalam dunia tentara ada prajurit-prajurit yang senantiasa setiap hari berlatih. Apa itu Kopassus, apa itu marinir, apa itu Paskas, apa itu Brimob kalau di dalam kepolisian. Mereka adalah pasukan yang secara khusus berlatih setiap waktu. Untuk apa? Sewaktu-waktu mendapatkan penugasan, mereka memiliki kualitas untuk bisa melaksanakan penugasan itu. Orang-orang yang seperti inilah yang punya kemungkinan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, untuk bisa meraih bintang sebagai penghargaan atas prestasi mereka. Bagi santri juga demikian. Santri senantiasa untuk meraih kebahagiaannya, dia menyiapkan, meningkatkan kualitas dirinya. Hatinya dilatih, fisiknya dilatih. Kalau penugasan-penugasan yang Allah berikan sedang ada, maka dia siap melakukannya dengan sempurna. Baik penugasan harian, penugasan mingguan, penugasan bulanan, penugasan tahunan, dan penugasan sewaktu-waktu yang tidak terduga. Orang yang semacam ini memiliki kualitas yang cukup sehingga ketika ada tugas dari Allah, sifatnya harian seperti sholat, kalau mingguan mungkin sholat Jum'ah, mungkin puasa sunnah, atau mungkin kejadian-kejadian yang setiap hari terjadi. Dia bisa merespon dengan respon yang sangat baik, sehingga dengan responnya itu hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari itu menjadi penyebab Allah ridho. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian singkat karakter seorang santri. Masih banyak karakter yang lain, hanya karena terbatasnya waktu, hanya sebagian saja karakter seorang santri yang saya sampaikan, dengan harapan ini menjadi semacam wawasan bagi santri, wali santri, dan juga pemirsa. Oh, karakter santri itu seperti ini ya. Semoga-moga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, moga-moga vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi hiburan, syukur hiburan yang membawa manfaat, informatif, dan inspiratif. Semoga akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.